Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia nggak pernah sekolah, dia nggak bisa baca buku. Yeah. Dia dapat ilmu ini langsung dari Allah. Dan dia nggak pernah bohong sama umat, dan saya percaya ini 100%. So ada rekomendasi dari dia, saya selalu ikut untuk kesehatan, selalu ikut. Oke. Dan alhamdulillah kesehatan saya, anak saya Adam, Ya. udah lewat 12 tahun dia nggak pernah sakit. Oke. Saya sudah 11 tahun, kurang lebih 10 tahun saya nggak kena flu. Oke. Kita stop makan pengawet, Yeah. ada banyak makanan sekarang nggak sehat, bikin kita sakit sendiri. Ya. Saya stop makan pengawet ini, dan saya suka ikut sunnah Rasulullah biar saya hidup lebih sehat. Orang gemuk Ya. mau tambah kurus, itu satu resep dari Rasulullah, bangun berapa menit sebelum subuh, Ya. mandi sama air dingin. Oke, mandi sama air dingin Ya, mandi. sebelum subuh. Ya, sebelum subuh mandi sama air dingin paling bagus. Ya. Itu stop proses bikin lemak, bikin gemuk. Ya. Oke. Nah juga sholat tahajud. Dan ini dari saintifik bisa lihat. Ya. Kita bangun jam 2 pagi, sholat tahajud 7 rakaat, Ya. baca doa, kembali tidur, nggak ada masalah. Itu waktu kita tidur, badan kita mau mulai bikin ada proses medis, saya kurang lupa nama itu. Ini nama-nama dari dokter ya, lidah saya nggak bisa omong. Badan kita lagi bikin lemak. Kita bangun untuk sholat sholat tahajud. 7 rakaat. Ini metabolisme jalan, nggak sampai proses bikin lemak. Oke. Dia bakar itu yang apa yang ada di dalam badan Oke. kita. Iya, iya. So ini untuk kesehatan, mau kurus, sholat tahajud, mandi sebelum subuh. Oh, luar biasa ya. Ya. So Dan Jido ketawa Jido. dia udah terlalu kurus. Oh. Jadi gitu Jido ya. Bangun sebelum subuh mandi. Ya. Cuma dia bangunnya setelah subuh. Nah itu lain lagi. Lain lagi, oke. So, Teruskan Jar, menarik Jar ini Jar. Teruskan. Oh ya, seperti bekam. Iya. Nah saya datang ke Indonesia, orang Indonesia dulu. Sorry, maaf. Tadi kita selesaikan dulu yang tadi, salat tahajud, ya, Ya. itu menghentikan metabolisme tubuh untuk lemak ya, Ya. penimbunan lemak, dan mandi sebelum sebelum subuh kan. Jadi jam 2 bangun, berarti salat tahajud, boleh tidur lagi. Boleh. Lalu sebelum subuh bangun mandi, Yes. air dingin. Dan habis subuh Ya. jangan langsung tidur. Oke, habis subuh tapi Tunggu kurang lebih 1 jam habis subuh. ya. Sholat 2 rakaat sunnah Rasulullah, mau kembali tidur baru boleh. Oke. Jangan langsung tidur. Oke. Takut mekanisme ini yang bikin lemak mau nyala lagi. Oke. Seperti itu. So if kita ikut sunnah Rasulullah, sahabat dia, mana ada banyak orang gemuk seperti di dunia sekarang, banyak orang gemuk dari Oke. salah makan and telat sholat subuh, harus Iya. sholat on time. Saya nggak pernah juga dengar riwayat ada orang gemuk di sahabat Rasul. Oke. Lalu apa lagi Jer? Misalnya? Well, bekam. Iya. Nah, saya datang ke Indonesia, berapa kali orang Indonesia omong bekam. Saya nggak tahu apa itu bekam. Oke. But di dalam hadis ada tulis coping. Coping. Nah, coping itu saya lagi omong coping sama warga Indonesia waktu masih kurang pintar bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti coping itu, dan saya pakai ini untuk sedot darah. Oh, di kop. Oke, di kop ya, kop. Ya, di sini omong di kop. Iya, kop. Coping. So, ini obat untuk semua sakit kecuali mati. Now, dan saya sendiri sudah alhamdulillah udah ahli bekam.
Saya langsung latihan. Saya tidak tahu apa itu. Saya pertama kali bekam di bengkel Rohani Bekasi Timur sama Ustadz Abu Akila. Oke. Dia sudah meninggal dunia sekarang. Saya latihan bekam dari dia. Oh, ini luar biasa. Saya ada masalah di sini. Di pundak. Saya mau lihat sebelah kanan. Ya. Sakit. Saya lihat mau kiri sakit. Sudah berapa tahun? Dari Amerika sebelum ke Indonesia, sebelum ke Arab Saudi, ini ada gangguan. Iya. Nah, di Indonesia saya datang ke dokter, saya tanya sama dok, ini masalah apa sih? Oh, itu nama salah tidur. Iya. Or, salah bantal dia Salah bilang. bantal, ya. What? Saya harus beli bantal baru ya? Ya dia juga ketawa, dia lagi ngomong itu salah bantal. So, saya coba ini, coba itu, coba massage, coba sauna, but selalu kembali lagi. Satu kali bekam di bengkel Rohani dulu. Ya. Saya sudah bisa begini. Masih ada rasa sakit, but sudah bisa begini. Wow, luar biasa itu. And then saya lagi relax, lagi senang, and coping ini yang benar, ikut peraturan benar. Dia nggak ambil darah yang baru, dia ambil bekas-bekas darah yang di badan, lempar kotoran ke sini, ya. Ya, biasa jadi hitam-hitam di situ. Terus ini diambil. And then saya ada rasa pusing, mual-mual sedikit pertama kali bekam. Ini toksin dalam badan saya mau udah jalan. Dia lepas, udah masuk darah. Sekarang dia mau keluar, bikin saya sedikit pusing. Alhamdulillah, habis bekam pertama kali, saya balik lagi ke Ustadz Abu Akila. Pak, saya mau latihan ini. Saya harus tahu ini. And Alhamdulillah bisa latihan sama dia. And dalam sunnah Rasulullah, siapa bekam 17, 19, 21 Hijri, insya Allah semua sakit bisa sembuh. Apa tadi? Hijriah. Hijriah? Ya, di 17 Hijriah, 19 Hijriah atau 21, itu waktu paling bagus untuk bekam. Oh, itu bulan maksudnya ya? Ya, dalam bulan kalender. Hari ke-17. Hari ke-19, hari ke-21 gitu ya? Kalender Islam. Iya, kalender Islam. Ya, betul. Kalender Islam. So, itu apa, tahun bulan ya? Ya, kita ada efek dari bulan. Yeah. You know, like the air laut naik turun ya. So, ada waktu bekam banyak darah mau keluar, ada waktu bekam darah nggak mau keluar ya. Seperti itu. So, ini pas banget. And di bekam yang benar, yang betul, itu darah yang bagus, yang sehat. Ini kita sedot ke atas dan dia dorong yang darah yang kotor. Keluar. Itu keluar, buang.